Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kartini Dara Ayutri, NIM G0311911004. Kenalkan, nama saya Rayhan Fikri dengan NIM G0311911007. Kenalkan, nama saya Ansaulia Ramadhani Hidayat dengan NIM G0311911016. Perkenalkan, nama saya Ibu Aryani dengan NIM G0311101024. Nama saya Ahmad Yusuf Maulana, NIM G0311911028. Perkenalkan, saya Fadika Apriliani dengan NIM G03111039. Perkenalkan, saya Marwan Zulfa Ismail dengan NIM G0311911045. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan NIM G0311911053. Perkenalkan, nama saya Firanila Sani Arif dengan NIM G0311911074. Perkenalkan, nama saya Yulfani Sralita dengan NIM G0311911075. Dasar negara. Dasar negara adalah suatu falsafah negara atau disebut juga dengan political philosophy yang dijadikan sumber nilai hukum, tata tertib, dan lain sebagainya. Dasar negara bisa pula disebut sebagai fondasi yang menjadi acuan dasar negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri atas keberagaman. Adapun contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia yaitu yang pertama suku. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak suku-suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, adat. Suku-suku yang ada memegang tinggi adat yang berlaku di masing-masing suku. Setiap suku memiliki adat dan khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh suku lainnya. Yang ketiga, ras. Ada beberapa ras manusia di Indonesia yang biasanya berbeda antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Yang keempat, agama. Pada sila pertama, Pancasila, Indonesia mengakui adanya Tuhan. Pada pasal 29 UUD 1945, Indonesia memberikan kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Yang kelima, bahasa. Rata-rata suku yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerah sendiri. Namun dalam kehidupan nasional, bahasa Indonesia nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tujuan negara. Tujuan dari negara menurut Budi Harjo adalah negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengajar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Adapun tujuan negara adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1445 di nilai keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sifat negara. Sifat negara yaitu yang pertama, memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara. Yang kedua, monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Yang ketiga, totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Baik, selanjutnya kita masuk ke Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita ketahui Pancasila mengandung 5 nilai butir penting. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila ini adalah nilai-nilai filsafat, artinya nilai yang mengandung kebenaran di dalamnya dan dapat diterima oleh akal pikiran, yang kemudian dijadikan peraturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku dalam Indonesia.
Nilai dasar Pancasila bersifat normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau aturan yang berlaku, serta bersifat abstrak yang bisa dijadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggarakan segala norma-norma hukum dan penyelenggarakan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya di sini adalah Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam bentuk negara. Perlu diketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara mempunyai 5 kedudukan utama. Yang pertama adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini dimaksudkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia haruslah bersumberkan Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ketentuan tertinggi tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok pikiran UUD 1945 yang dimana akhirnya dioperasionalkan ke dalam bentuk hukum. Yang kedua adalah meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, di mana hal ini sesuai dengan alinea keempat UUD 1945 yang di dalamnya tercantum butir-butir nilai dari Pancasila. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Artinya, nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu mewujudkan cita-cita hukum bangsa Indonesia dalam fungsinya sebagai dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan yang terakhir adalah mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Memaknai kembali Pancasila merupakan sebuah penegasan terhadap komitmen bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat, yaitu negara sebagai pendukung hubungan, yang dimana Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok dari pangkal suatu hubungan. Yang berikutnya yaitu landasan sila-sila Pancasila, yakni Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil menjadi sebab dan negara menjadi akibat. Tuhan yang Maha Esa adalah sebab pertama, causa prima, yang dimana dari segala sesuatu dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monopluralis, bertubuh berjiwa, berakal, berasa, berkehendak, bersifat individu maupun makhluk sosial, berkedudukan sebagai pribadi berdiri sendiri maupun makhluk Tuhan yang menimbulkan kebutuhan kejiwaan dan religius. Satu ialah secara mutlak tidak dapat terbagi, yang merupakan diri pribadi, yaitu mempunyai bentuk, susunan, sifat-sifat, dan keadaan tersendiri yang bersangkutan menjadi suatu keutuhan atau keseluruhan. Rakyat ialah keseluruhan jumlah orang, warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu yang dalam segala sesuatunya meliputi semua warga dan untuk keperluan seluruh warga, termasuk dan kewajiban asasi manusia setiap warga sebagai perseorangan dan sebagai penjelmaan hakikat manusia. Adil ialah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Sebagai penjelmaan hakikat manusia, pemenuhan hak sebagai kewajiban tersebut mencakup hubungan antar negara pendukung wajib dengan warga negaranya yang disebut keadilan distributif, hubungan antar warga negara pendukung wajib dengan negara yang disebut keadilan legal, dan hubungan di antara sesama warga negara yang disebut keadilan komutatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lebih kepada penyelenggaraan negara. Bagaimana semua komponen negara, terutama pemerintah, dapat berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan dan menjadi cerminan dari cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan berdasarkan Pancasila. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berasal dari pandangan yang realistis dan memiliki tujuan. Pancasila adalah penegas dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Dilihat dari isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rumusan pokok berdirinya negara Indonesia, yang mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah tertera dengan jelas unsur-unsur terbentuknya sebuah negara, yaitu rakyat, pemerintah, dan wilayah Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita yang telah hidup dalam diri rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara harus berpegang teguh terhadap nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Nusantara. Sehingga Pancasila bukan cita-cita yang dipaksakan dari luar, melainkan cita-cita yang sejak lama diimpikan oleh seluruh masyarakat. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama ialah sumber historis. Presiden kita, Presiden Soekarno, menyatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dalam hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sejarah itu berperan sangat penting dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih bijaksana di masa depan. Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang filsuf Yunani, Historia Virte Magistra. Sejarah memberi kearifan, atau istilah lainnya, sejarah adalah guru kehidupan. Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa karena dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Sumber historis Pancasila ini dapat kita lihat dari sejarah masyarakat Nusantara. Nah, implikasinya diharapkan kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa sejarah. Karena dari peristiwa sejarah nasional ini banyak hal yang dapat kita petik. Misalnya, kenapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu kalah dari penjajah? Jawabannya itu antara lain karena perjuangan masih bersifat kedaerahan di mana persatuan masih kurang, rakyat Indonesia juga gampang terpecah belah dan belum maksimal dalam penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Nah, agar hal ini tidak terulang kembali, kita hendaknya meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan motivasi belajar dalam menguasai ipteks sesuai prodi masing-masing. Selanjutnya, sumber sosiologi. Sosiologi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan antar manusia. Nah, ilmu ini mengkaji tentang latar belakang, susunan, dan pola hidup sosial berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Pancasila itu sendiri merupakan sebuah kesepakatan luhur para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai golongan dan perbedaan, menjadi satu kesatuan untuk mendirikan suatu bangsa, suatu negara berdasarkan Pancasila. Bung Karno telah menegaskan bahwa nilai Pancasila itu digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai Pancasila ini berasal dari kehidupan sosiologi Indonesia. Pernyataan tersebut tidak diragukan lagi karena telah dikemukakan langsung oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Sebagaimana telah beliau kemukakan, kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan, saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia, yang kemudian 5 mutiara yang saya gali, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan pada saya. Dari pernyataan Bung Karno ini, kita dapat mengambil makna bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, sebagai makhluk Tuhan, hendaknya rakyat Indonesia mensyukuri segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan bangsa. Yang terakhir ialah sumber politis. Nah, Pancasila itu merupakan wujud dari sikap politis dalam menentang segala bentuk penindasan dan penjajahan. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu adalah ideologi politik
yang mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Dari sini diharapkan rakyat itu mampu menafsirkan fenomena politik dan menemukan pedoman moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Sebenarnya jika ditilik lebih jauh, masyarakat itu telah memiliki pengalaman panjang dalam bidang politis. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara dengan berbagai coraknya, dimulai dari kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Nusantara, didirikannya lah kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian ada lagi berbagai agama baru yang masuk. Nah, pergantian kekuasaan di bumi Nusantara ini telah memberikan banyak pengalaman bagi bangsa Indonesia sebagai sumber politis Pancasila. Implikasinya diharapkan kita mampu berkontribusi untuk menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis, serta menemukan nilai ideal yang menjadi pedoman dalam mengkaji konsep pokok politik. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan, berarti Pancasila merupakan dasar, kerangka berpikir, fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia memandang dunia dalam kerangka Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah paradigma dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita menuju masyarakat adil, makmur, dan sentosa. Pancasila yang benar ialah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Yang pertama, secara yuridis konstitusional, karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Kedua, secara objektif ilmiah, karena Pancasila adalah suatu paham filsafat sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Pancasila sebagai kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh, berkembang serta digali dari dalam diri masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila memiliki kebenaran secara rasional. Mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk taat kepada Pancasila. Pancasila harus benar-benar diakui kebenarannya agar eksistensi negara Indonesia dapat dipertahankan. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua aktivitas dalam kehidupan di segala bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, di dalam Pancasila terkandung konsep dasar yang dicita-citakan serta dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itulah, Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa yang tidak boleh mematikan keanekaragaman yang ada sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohania bagi tingkah laku kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Lama terdiri dari 3 periode, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1956 sampai 1965. Pada masa periode 1945 sampai 1950 menerapkan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai permasalahan sehingga munculnya upaya-upaya pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya.
seperti pada pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, mengganti Pancasila dengan paham komunis. Dan pada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Selanjutnya, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, Republik Maluku Selatan, PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada saat pemilu 1955 anggota konstituen, hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituen. Undang-undang dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya pada periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin yang mana kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi dan mengakibatkan Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Sebagian masyarakat tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi lain. Pada periode ini, terjadi pemberontakan PKI 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Peristiwa ini juga memicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru. Setelah masa transisi, Indonesia mengalami era baru dalam pemerintahan yang dikenal dengan masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Presiden Soeharto menjadi tokoh utama di masa Orde Baru yang dipandang dan mendapat kepercayaan rakyat karena telah mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan, pun beliau mampu membubarkan PKI. Selain itu, beliau juga dapat menstabilkan keamanan di Indonesia pasca pemberontakan G30 SPKI 1965 dalam waktu singkat. Tetapi pada masa ini, harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang terjadi dalam politik Indonesia. Dalam politik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, kekuasaan politik terpusat di Presiden, di mana hal ini bersifat otoriter. Lembaga eksekutif memegang penuh kontrol lembaga lainnya, dan visi Presiden Soeharto, yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, hanya dijadikan alat politik bagi penguasa. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Era reformasi. Pada era ini, Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dipelopori Amin Rais mendorong reformasi terus bergulir. Kedudukan pemerintah sebagai jembatan aspirasi masyarakat mengharuskan Habibie mengabulkan tuntutan masyarakat melalui program-program reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus mengalami berbagai tantangan. Penerapan Pancasila pada era ini dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Di satu sisi kita tahu bahwa kebebasan dapat memicu kreativitas, namun di sisi lain dampak dari kebebasan itu pun dapat menimbulkan konflik antara masyarakat. Hal ini juga dapat meruntuhkan rasa persatuan dan kesatuan sesama bangsa. Pada tahun 2004 sampai sekarang,
berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengambilkan eksistensi Pancasila dan membudidayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.